Shalom Permata, jumpakah kita ibas PA online Permata kita. Mari si angkat lagu puji-puji kita. Rene kita ibas kita Gendeta nomor 221. Nomor 210 itu sindekan kari ayat sadara seterusnya. Nomor 325. Sindekan ayat sadar sedua. Tuhan di tengah-tengah
sinarajat surga, bujur katakan kami manbantu Tuhan, karena ibas berni eda, kami permata serumput tajuk keriahan, engkau pulung di rumah kami masing-masing, guna bagikan sebagai kata Tuhan. Ibas berni eda Tuhan, ilakokan mo PA permata si ilayani secara online. Pasu-pasu Tuhan kata dibata, si isahkan pandita kami ras kata dibata karesi go ceritakan ras teman-teman kami. Enda mentoto kami Tuhan, kami siap membikin kata du. Ibas gelar Yesus Kristus kami bertoto. Amin. Salam permata, majuah-juah untuk kita semua. Di sini aku ingin norikan penggajapan mengenai tema kita sesuai PA hari ini, yaitu mengenai Bapa si RTHT. Jadi aku itu ingin berbagi cerita mengenai gimana hebatnya dan gimana tangguhnya seorang bapak di tengah-tengah keluarga. Seperti yang ku alami sendiri, aku itu dari tamat SMP, mulai dari SMA kelas 1 sampai kuliah itu aku diurus sama bapak. Seperti yang kalian ketahui bahwa mama itu nggak di rumah, jadi aku sama Mikel adikku itu diurus sama bapak. Nah, dia tunggal mengurus kami. Jadi banyak hal yang aku ketahui, ternyata bapak-bapak ini juga, memberi ini juga luar biasa hebatnya. Jadi aku dulu itu waktu SMP masih ada mama, aku itu selalu sebelum di sekolah itu minum susu, disiapkan sarapan, ada bekal yang akan aku bawa untuk ke sekolah, jadi itu disiapkan sama mama. Jadi waktu mama nggak ada lagi di rumah, aku juga ngerasakan hal yang sama. Aku nggak pernah ngerasa kekurangan. Sebelum aku ke sekolah itu aku minum susu, bakalku disiapkan, aku disarapan, bahkan aku diantar sampai simpang paling cermin, karena aku kan kebetulan sekolah di Metodis Binjai kan sama Mikel. Jadi bapak itu mulai dari pagi itu ngurus kami, benar-benar diurus ya. Jadi sampai kami les pun bapak ngantarkan kami ke tempat les kami masing-masing. Bapak ngantarkan adik les, saat itu ngantarkan aku les. Pulang pun seperti itu, kami dijemput. Jadi tanpa didampingi pun bapak kami di tengah-tengah keluarga itu sangat-sangat hebat. Jadi ketika aku kuliah, aku ngekoskan di Medan. Aku ngekos di Medan, jadi bapak sama adik cuman berdua di rumah. Jadi dia itu ngurus adik itu, tahu gimana ngurus anak laki-laki ini kan. Ketika dia marah itu dia nggak nampakkan marahnya. Nah, itu pula adikku itu kan. Jadi dia tuh bandel sama teman-temannya, lagi buber-bubernya kereta-keretaan. Bapakku itu kalau udah jam 10 malam adik itu nggak pulang, dia tuh selalu nyariin. Pernah bapak itu nyari sampai ke Bukit Lawang karena adik lama pulangnya. Terus waktu aku kuliah itu, aku pulang. Makin kuliah kan semakin dewasa lah berpikir, bapakku hebat juga ya. Aku berpikir gitu kan dalam hatiku kan. Waktu aku mau minta uang kuliah, karena setiap aku minta uang kuliah itu aku nangis dulu. Aku nggak tega. Bapakku nggak PNS, bapakku cuman petani biasa. Tapi kok sanggup ngidupi kami? Kayak aku kuliah di Numensen, dia harus memikirkan lagi kosku, uang per mingguku, uang bukuku, uang yang lain-lain, kebutuhan lain-lain itu dia siapkan. Belum lagi untuk mengurus adikku kan, uang sekolahnya. Kebetulan adikku juga di situ lagi banyak-banyaknya biaya karena dia SMA. Aku mikir, bapak hebat gitu. Dia luar biasa, bisa mengatur, menghandle semuanya itu, dari keuangan, untuk bersihin rumah, masakkan anak-anak, mengantar anak-anak sekolah. Dia itu cukup hebat. Aku salut. Aku sangat salut. Karena mama gak di rumah itu kan, aku mikirnya gini aja. Aku gak pernah kehilangan,
coba ada mama tadi, pasti aku minum susu sebelum pergi sekolah. Aku nggak pernah berpikir kayak gitu, karena bapak itu semua merangkup semua tugas mama di rumah. Jadi kami itu nggak pernah ngerasa kehilangan sosok seorang mama. Ya memang sesekali teringat, cuman dengan bapak itu mengadakan semua fasilitas yang kami butuhkan, kasih sayang, semua itu tidak terlalu ingat gitu dengan sosok ibu yang memang nggak pernah pulang. Kalian juga tahu itu. Jadi setelah tamat kuliah, aku aku pengen gitu kan, udahlah aku nggak usah kerja, aku di rumah aja, aku mau jaga bapak sama jaga adik, aku mau masakin mereka, aku mau bersihin rumah, aku pengen udahlah bantu bapak ke ladang aja biar ada kawannya, udah nggak sunyi kan kayak gitu. Jadi waktu aku tamat tamat kuliah, bapak bilang, nakku, siap kamu tamat kuliah ini, kamu kayak mana? Baru aku bilang, aku mau di rumah aja pak, palingan aku ke ladang aja sama bapak. Oke, bapak setuju, karena itu pilihanku, bapak setuju kan. Jadi aku belah-belahan ladang sama bapak. Aku sempat setahun itu aku nggak kerja, aku ke ladang, bantu bapak ke ladang, cuman kami belahan modal dari aku kayak gitu kan. Adalah beberapa tempat ladang yang aku pakai gitu, jadi modalnya itu sendiri, nanti ketika panen belahan sama bapak. Cuman lama kelamaan aku ke ladang, orang kan tahu tuh aku udah tamat kuliah. Jadi banyak udah pengomongan yang bilang, ngapain lah kamu hari itu kuliah, dikuliahkan bapak tinggi-tinggi, tau ujung-ujungnya jadi petani ini nggak sekolah pun bisa kok. Jadi udah sering aku dengar pengomongan kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk, pak, aku siap panen ini. Aku bilang sama bapak gitu kan, aku mau kerja lah pak, malu pun aku dibilang orang sekolah tinggi-tinggi tapi nggak kerja gitu kan. Baru bapak bilang, iyalah kerjalah anakku. Selama ini bapak udah berjuang untuk aku, untuk adik. Setelah aku tamat, aku nggak bisa banggain bapak, aku nggak mau bapak diremehkan. Aku kayak gitu. Jadi aku ke Pekanbaru, aku cari kerja kebenaran. Setelah sebulan aku nyari kerja itu, aku dipanggil sama satu perusahaan yang meminta aku untuk menempati posisi yang agak lumayan lah ya kan. Jadi aku kerja di situ. Jadi aku mau bilang sama kalian, ketika aku udah nempati posisi yang aku mau, bapak bilang, anak-anak bapak hebat. Bapak bilang kayak gitu sama aku kan. Terus bapak bilang, kalau kalian belum bisa sehebat orang di luar sana, kalian cukup jangan buat malu. Bapak selalu tanamkan kata-kata itu sama kami. Jadi aku mau sampein sama kalian, untuk kalian yang masih diurus sama orang tua yang utuh, ada bapak, ada mama itu, kalian itu benar-benar beruntung. Benar-benar beruntung. Jadi jangan kalian sia-siain gitu. Aku mau pesan juga untuk teman-teman, untuk permata yang diurus sama orang tua tunggal, kalian itu juga hebat. Cara Tuhan mendewasakan kalian itu cukup hebat gitu. Dimana satu yang aku bilang, aku katakan, aku ngerindu sosok seorang ibu itu waktu saat aku wisuda. Waktu aku wisuda sarjana itu, aku cuman didampingi oleh bapak, adik, dan teman spesial aku, dan juga kakak aku. Di situ waktu foto keluarga, rasanya aku pengen nangis. Dimana orang tua aku masih lengkap loh, tapi nggak bisa datang gitu. Dia nggak dampingi aku. Setelah 4 tahun aku benar-benar berjuang gitu, dia nggak ada gitu. Dan aku tengok cuma sebelah bapak, kakak, adik. Tapi ya aku tetap bersyukur sama Tuhan, karena bapak masih bisa dampingi aku walaupun ibu nggak bisa gitu kan. Jadi hargai, sayangi,
cintai selagi mereka masih ada. Perjuangan Mambre itu benar-benar hebat. Itu aku pribadi yang ngerasain, itu benar-benar hebat. Mambre itu benar-benar tangguh. Dan kalian juga yang dirawat oleh ibu atau cuman dirawat sama bapak gitu, kalian harus tetap bersyukur. Dan untuk kalian yang masih sering-sering membangkang cakap orang tua kalian yang dirawat dengan orang tua yang lengkap, segeralah berubah. Karena banyak orang di luar sana, banyak orang yang merindukan benar-benar keluarga yang utuh, keluarga yang lengkap. Di luar sana masih banyak yang pengen, terutama aku. Jadi itu pesan untuk kita semua. Jadi selamat ulang tahun buat Mambre GBKP. Kalian hebat, kalian pria yang benar-benar hebat. Selamat ulang tahun Mambre. Shalom Permata GBKP Runggun Tanjung Keriahan sini kelengi Tuhan. Salam sehat, salam semangat Man Bandu Kerina Ibasingan Dus skala-skala. Amin nagia situasi di tengah-tengah wabah virus corona ini masih mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah dan berkebaktian di rumah, ber-PA di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, sebab kita Tuhan tetap hadir menguatkan kita ibas situasi sebagai darupa. Makana ibas kesempatan indah, mari si pepayo bahan peanta erpalaskan enda kita peringati hari ulang tahun Mambre si pe-25 tahun kan. Maka ibaba kita kubasada nats perenungan erpalaskan job sada ayat sada sehlima. Bagenda nina kata dibata iogekan kami ijenda nari. I negeri uslit sekala dilaki job gelarna. Ia nembah janah erkemalangan mandi bata. Ia kalak si mahuli, janah lalit perbahanan nasi jahat. Anak-anak pitu dilaki telu diberu, biri-biri nalit 7.000, untana 3.000, lembuna 1.000, ras keledena 500. Suruh-suruhan nape sekel teremna. Maka banci ikatakan ia mesti bayakna itimur. Anak-anak job si dilaki semal erbahan pesta man-man alu ergiliran. Janah anak-anak nasi deban pe ikut reh ku pesta Turang nasi telupe tetap itenah kena ikut pulung. Kenca tiap pesta ngodung lampasar pagi-pagi keke job. Jenari persembah kena persembahan tutungan guna pebadiakan anak-anak sekala-sekala. Si ilaku kena sabab rukur ia banci jadi anak-anak enggo erbahan dosa sila teridah janar kiteken si ceda ukur di bata alula i arabna. Sehijenda permata kekelangan Tuhan. Permata sini kelengi Tuhan. Adik kita ngerana karena peranan tapi tanggung jawab orang tua. Kempak kegeluhan keluarga tapi kempak kegeluhan anak-anaknya. Bahkan kalau kita berbicara secara khusus, tanggung jawab tapi peranan sekala bapa nandangi anak-anaknya. Siti Buena, Pustaka Sibadia, mereka gambaran arah berbagai-bagai tokoh silid ibas Pustaka Sibadia Enda. Mulai ibas Abraham, Isa, Jakub, Salomo, Daud, melala nurikan karena kegeluhan tep-tep tokoh enda ibas jabuna skala-skala bagai perbahanan nandangi anak-anaknya. Jana ibas sekesempatan enda dalam rangka hari ulang tahun Mambre si pe-25 tahun kan enda ibaba kita kubasada perenungan arah sada tokoh si tergelar job. Adi ibas Pustaka Sibadia go tangkas ikatakan maka job enda sekala dilaki si erkemalangan mantuhan janah ia kalak si mahuli janah lalit perbahanan nasi jahat. Demikianlah karakter job, demikianlah sifat job si iturikan Pustaka Sibadia. Janah tambahanna igambarkan, iturikan, maka job eda sekala orang tua, ia sekala bapa, 7 anak nadi laki, 3 anak nadi baru.
tambahan na katole job enda sekala si baya janah kebayakan nama si buena i timur i tanah entah pe i negeri us enda menggambaran si job erkawitan ras temata permata sini kelengi Tuhan temata bapa si erdiate ijenda makita erlajar ugakin sini katakan bapa si erdiate Job mereken man banta dua dampar tandana sekala bapa ermediate nandangi anak-anakna si pemena makana Job ermediate nandangi keperluan jasmani entah pe fisik anak-anakna ipenuhina keperluan anak-anakna ije banci si idah secara tersirat mungkin tidak tersurat tetapi tersirat ibas ayat 4 ija anak-anakna memiliki kebebasan bergiliran untuk erbahan pesta dan kita tahu bersama bahwa pesta itu juga membutuhkan biaya dan disitulah kita bisa memprediksikan bahwa Job mendukung apa yang anak-anaknya inginkan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi keperluan anak-anaknya. Ije isikapkan Job selaku ia bapa di tengah-tengah jabung. Lah terjeng si peduakan tanda Job ermediate banci si ida ibas ayat 5 bahwa kenca tiap pesta godung lampas pagi-pagi Job minter ia mempersembahkan persembahan tutungan guna pebadiakan anaknya sekala-sekala. Sebab ibas ukur si Job banci jadi anakku enggo erbahan dosa sila terida jana arkiteken si eceda ukur di bata alula i arabna bagaimana ukur si Job permata sini kelengi Tuhan dampar si pedua kentandana Job bapa si ermediate bisa kita lihat bagaimana Job peduli bagaimana Job sangat memperhatikan kebutuhan spiritual anak-anaknya, kebutuhan rohani anak-anaknya. Makana atas nama anak-anaknya, Job ngadepku di bata, mido perkuah ate Tuhan, pengampunan Tuhan, ibas kerina perbahanan anaknya, si encedakan ukur di bata. Permata sini kelengi Tuhan, enda menggambaran orang tua. Dan di dalam hari ulang tahun Mamre si pedua 5 tahun kan indah iberikan kita sada pelajaran bahwa menjadi orang tua itu bukanlah persoalan yang mudah permata. Memiliki tanggung jawab, memiliki peranan yang sangat-sangat luar biasa harus diperhatikan sebagai orang tua. Job bukan hanya memperhatikan kebutuhan fisik anaknya, bukan hanya memenuhi keperluan dan kesenangan anak-anaknya, tapi lebih asasi Job juga menomorsatukan persoalan spiritual, rohani, hubungannya dengan Allah, hubungan anaknya dengan Allah. EIPI perdiatikan si Job. Dan begitulah harusnya orang tua. Maka adisitawin kubas kegeluhan tak permata sini kelengi Tuhan. Kita hadir karena ada orang tua kita, kan begitu ya. Dan kita bisa melihat gambaran orang tua kita. Kita bisa melihat gambaran Mamre di tengah-tengah gereja entah seperti apa. Mungkin banyak sekali kekurangan dan tidak sesempurna Job ini. Mungkin yang kita alami juga sebagai permata, yang mungkin kamu alami juga, yang mungkin kamu rasakan berdasarkan pengalaman dan yang kamu lihat. Banyak juga Mamre, banyak juga seorang bapak yang tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Tidak bisa menjadi teladan kepada anak-anaknya, tidak bisa menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya. Puji syukur permata, ini tidak semua kami bilang ya. Puji syukur kalau ada yang benar-benar memperhatikan kamu, bukan hanya dari segi psikis, kebutuhan fisik, jasmani, tapi juga memperhatikan kehidupan spiritual dengan menjadi contoh bagi ibas erkini teken. Tapi ada juga yang tidak demikian. Dan untuk hal itu,
Walaupun mungkin bapak kita, atau bahkan orang tua kita, bahkan mungkin mama kita, ya, tidak bisa menjadi kebanggaan bagi kita, atau tidak bisa menjadi contoh yang bagi kita, tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, bagaimanapun orang tua kita, kewajiban kita adalah untuk mengasihi mereka dan menghormati mereka. Kita memang tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan, Permata. Kita tidak bisa memilih, tetapi kita bisa memilih. Tetapi kita bisa menentukan cara kita memperlakukan keluarga kita, cara kita memperlakukan orang tua kita. Kita bisa memilih. Dan pustaka Sibadiana Tangkas ngatakenca, kita harus menghormati orang tua kita bagaimanapun keadaannya. Karena kita mengasihi orang tua kita, itu adalah kewajiban kita, bukan karena dia, bukan karena perbuatannya, tetapi karena Allah. Karena Allah yang menyuruh dan memerintahkan kita untuk mengasihi mereka. Dan inilah yang dikatakan oleh seorang teolog Indra Sanjaya, bahwa mengasihi tape Muhammad man orang tua, terpalaskan Keluaran 20 ayat 12, perintah Tuhan Muhammad man orang tua, gelahna panjang umur dunina. Ini bukan hanya sekedar bertutur kata, berperilaku sopan dan membanggakan, tapi lebih daripada itu, kita memperhatikan kehidupan orang tua kita, memperhatikan kebutuhan fisik orang tua kita. Sehingga dikala orang tua kita sudah rentan, sudah susah, artinya sudah juga memiliki keterbatasan di dalam tenaga dan kesehatan, kita diwajibkan Permata sini kelagi Tuhan untuk memperhatikan kebutuhan fisik orang tua kita. Tandana Muhammad. Dan si peduakan arah renungan tak sekali indah maba kita untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua. Pada akhirnya Permata kam akan menjadi orang tua. Pada akhirnya si diberu jadi Mam Moria, si dilaki jadi Mamre. Generasi penerus gereja ada di tangan Do. Dan untuk itu kita dipersiapkan menjadi orang tua yang sungguh-sungguh memperhatikan anak kita. Ermediate, la terjeng ibas kebutuhan fisiknya, tapi kebutuhan rohaninya. Kita memang tidak bisa memilih keluarga mana kita dilahirkan, orang tua seperti apa yang akan kita temui. Kita tidak bisa memilih, tetapi kita bisa memilih dan menentukan keluarga yang seperti apa yang ingin kita bentuk. Karena itu keputusan ada di tangan Du Permata. Keputusan ada di tangan Du. Dan renungan kita kali ini mengajarkan kita supaya kita bisa menjadi orang tua yang memiliki peranan, yang memiliki tanggung jawab seperti yang Tuhan inginkan, seperti Ayub entah Job ibas oke entah indalari. Maka Permata sini kelengi Tuhan sebagai kesimpulan ibas peantas sekali indah. Dua hal arti kami ikatakan kami. Yang pertama adalah selagi masih ada kesempatan, marilah kita mengasihi orang tua kita. Selagi mereka masih hidup, apakah orang tua kita kedua-duanya masih sehat ataukah hanya tinggal salah satu, selagi mereka masih hidup, hamati, ergakan, ras banggakanlah ia. Bagaimanapun situasi, kondisi dan keberadaan serta ketidaksempurnaan mereka, si banggakan, si hamatilah ia. Karena ketika mereka tidak ada, satu kontainer bunga mawar putih pun tidak ada lagi artinya. Tidak akan lagi bisa untuk mengutarakan betapa kita mengasihi mereka. Karena kita bisa mengutarakan betapa kita mengasihi mereka adalah ketika mereka masih hidup. Maka ibas krina dampar kegeluhan Du Permata, ibas perjuangan pendahindu, ibas pergumulan jodoh Du, ibas kerina tingkah lakundu, ibas persekolahan Du. Banggakanlah orang tua kita, banggakanlah mereka. Demi Tuhan
yang sudah memberikan kita perintah untuk mengasihi orang tua. Dan selanjutnya, selamat mempersiapkan diri menjadi orang tua. Dan tetaplah paguh ibas gini teken. Modal ndu menjadi orang tua, malang man Tuhan, lakukan si mahuli, sirangi si jahat. Sebab adi megegah kam ergini teken, anak-anak duras kempu-kempu ndu seku sesurendu pe pagi. Baci paguh ergini teken, dengan jadi kebanggaanku tengah-tengah kekeluhan itu. Tuhan si masu-masu kam kerina permata Tuhan. Amin. Ras kita ertoto. Bujur ikatakan kami man bandu Tuhan katandung go idengkahkan kami. Erlajar kel kami Tuhan. Arah job. Singgo jadi bahan renungan kami. Singgo cidahkan uga arusna peranan ras tanggung jawab sekala orang tua man. Ku tengah-tengah kegeluhan anak-anakna. Sampatidu dagi permatandu Tuhan. Ngidah uga belina keleng ate orang tua. Ibas krina keterbatasan ras kecibal geluhna. Bicara orang tua permatandu enda pe Tuhan subuk si geluh denga silit denga. Bagi pe Tuhan si mungkin sekala nari ngecatading. Enda kerina berjuang guna kini ulin anak-anak du permata. Ibas kerina keterbatasanna kini langa supena jadi teladan Tuhan. Ulah kel kitik ukur anak du permata. Ulah kel Tuhan rebansa ia ersumpah. Ulah kel rebahan cakitik ukurna Tuhan dingin bene kini terkena. Tapi Tuhan pengasup dua anak du permata jadi contoh ku tengah-tengah jabu. Kelah alu bagai Tuhan terpuji termulia gelarandu. Bagai pe Tuhan berikan du kesehatan nandangi orang tua kami kerina. Berikan du rezeki si simpar. Kam sing lagi ukurna Bapa gelah ngasup yang antusi uga arusna perananna selaku nande, selaku Bapa, selaku orang tua. Alu bagai kami pe selaku anak bangga kami Tuhan memiliki orang tua yang sungguh memperhatikan kebutuhan kami bukan hanya dari segi fisik, terlebih-lebih menjadi teladan bagi kerohanian kami. Endam Tuhan toto kami nandangi orang tua kami. Bagai pekerina anak-anak du permata pakai kendu Tuhan. Persiap kendu ia. Gelah ngasup ia jadi orang tua si bijaksana. Si malang man badu. Dengan pe Tuhan si tetap bersukutan man badu. Paguh kini terkena Tuhan. Semaka ngasup ian cidahkan contoh si mahuli. Ku tengah-tengah kegeluhan na. Ku tengah-tengah jabuna pepagi. Kam si mereka jodoh penandangi permataan du singgo atan ya kap dugunandatkan teman geluh. Si sada kini teken. Si tuhu-tuhu Tuhan banci. Ija anak du permata ersada. Tambah gegehna. Guna erbahan si mahuli singena bagi atendu ku tengah-tengah jabu. Si iplimi kendu ku tengah-tengah. Kegeluhan permata dinggo pak sana. Tuhan, kam si ngarak-ngarak permataan du kerina. Desken kami dage Tuhan, kegeluhan anak-anak du permata, runggun Tanjung Kriahan enda kubas tandu, pakai kendu ya alu luar biasa, di tengah-tengah kegeluhan nas tetep wari. Sebab arah Yesus Kristus Tuhan kami singeluh, reh kami toto man bandu. Amin.
Santa rende kita ibas kita dendenta nomor 343. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan, sehingga kami bisa untuk melaksanakan PA kami Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan tadi bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat kesehatan Permata Tuhan. Kau tahu dalam keadaan sekarang Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kesehatan Permata baik dimanapun dia berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Permata yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Engkau memberkati usaha-usaha mereka Bapa. Kiranya Engkau ikut campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang tengah-tengah sekarang dihadapi oleh bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Engkau yang ikut campur tangan seluruh Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan buat tenaga medis Tuhan, dan Engkau yang memberkati kesehatan kami semua selalu Tuhan. Kami juga tadi sudah mengumpulkan persembahan kami masing-masing di rumah Tuhan. Sekiranya Tuhan persembahan yang diberi Permata Tuhan bisa berguna untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kami sadar Bapa di atas segalanya Tuhan, ampunlah segala dosa kami, ampunkanlah segala dosa kedua orang tua kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu Tuhan. Ini doa anak-Mu Tuhan. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. O Bapa kami di surga, gelar pribadi amin.
dan kami kerajaan duh, serta kami pradeni dos dunia bagi surga. Berikan kami anak cukup bersuara sedaya, alami salah kami, bagi kami salah bapak kami. Oleh kami bawa percobaan, tapi berikan kami segala hari. Sebab Kau semua kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sirkan karena. Amin. Shalom Permata, permata kita sudah selesai. Sampai jumpa di